Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira dari kelas HSB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 74 tahun 2009 tentang penjaminan syariah. Fatwa ini muncul karena berbagai alasan, yaitu bahwa masyarakat memerlukan penjaminan dalam berbagai transaksinya. Sementara pada waktu itu fatwa tentang penjaminan yang berdasarkan prinsip syariah itu belum ada fatwanya. Oleh karena itu, fatwa ini muncul untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya, penjaminan syariah merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang dilakukan oleh dua pihak, yang dimana terdapat sebuah objek atau barang yang dijadikan sebagai jaminan. Objek dan barang tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, mengapa dinamakan penjaminan syariah? Karena objek atau barang yang dijadikan jaminan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum mengenai fatwa tentang penjaminan syariah ini juga terdapat pada Al-Quran dan hadis, yaitu pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang mempunyai arti, yaitu salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang paling baik yang engkau pekerjakan pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Selain itu juga terdapat pada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban, Nabi SAW berkata, "Az-zaimu gorimun," yang mempunyai arti zaim atau penjamin adalah gorim atau orang yang menanggung hutang. Dalam fatwa ini juga disebutkan atau ditetapkan bahwa penjaminan syariah ini dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama yaitu ketentuan akad. Akad yang digunakan dalam penjaminan syariah ini yaitu kafalah bil ujroh, yang dimana pernyataan ijab dan kabul itu harus dinyatakan oleh para pihak. Dan penjaminan ini juga bersifat mengikat serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selain itu juga dalam fatwa ini dijelaskan mengenai batasan-batasan dari penjaminan syariah, yaitu yang pertama, objek yang dijadikan sebagai jaminan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu, penjaminan syariah itu boleh dilakukan di bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga penjaminan syariah. Yang ketiga yaitu penjaminan dapat dilakukan atas kemampuan bayar. Jadi penjaminan itu hanya dapat terjadi ketika si yang terjamin itu mampu membayarnya. Yang ketiga itu, pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial juga. Maksud kemampuan finansial di sini, pihak terjamin itu harus bisa melunasi hutangnya itu sesuai dengan waktu yang diberikan. Apabila tidak mampu melunasinya, maka barang yang dijadikan jaminan itu menjadi milik dari orang yang memberikan pinjaman. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2009. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.